Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening everyone. At the end of the month, for all of the examiner and then for all of the judges that would like to examine my videos. In this video, I'd like to introduce myself first. My name is Edi Evianto. I am an English teacher in SMP Badung State, and right now I am a student of PPT programs batch for 2021 in Universitas Muhammadiyah Jember. This video is made for fulfilling the final examinations of cooking pembelajaran. I would like to teach about stating obligation expressions. Let's watch my video. Okay, please wash your hand first. Here. Okay. Jaga jaraknya dulu. Okay. Iya. Okay. After that, put your shoes on the storage over there. Okay, tetap jaga jarak semuanya. Berbaris tepat. Okay. Ya, bagus. Yeah. Okay, everyone. Before you come into the classroom, please wear your mask appropriately. Gunakan maskernya dengan baik dan benar, menutupi hidung dan mulut, ya. Okay. Yes, I would like to start for checking your temperature. Thank you. Okay. Thank you. Next. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, good morning everyone. Morning, Hi. Okay, biar lebih mudah, Mister menggunakan face shield terlebih dahulu ya. Wait a minute. Let's use my face shield first. Well everyone, before we start our lesson today, ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya untuk mendapatkan keberkahan dan juga kebermanfaatan pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Oke, siapa yang memimpin doa hari ini? I'm Mr. Okay, please. Attention, please. Be ready. Before starting the lesson, in order to get the best concentration and listen in our lesson today, let's pray together first. Praying is starting. Praying is finished. Give greeting to our teacher. Good morning, Mister. Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Oh yeah, thank you so much for asking. Okay, I'm great sir today. Kita alhamdulillah sehat. Kita semuanya masih dalam kondisi baik ya, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Before we start our lesson today, I would like to check your template first. Okay. Okay, for the first one, Abdul Latif. Okay, thank you. Ahmad Rozi. Yes, sir. Okay, thank you. Karisma Laili. Okay, thank you. Naudia Windasari. Present, Mister. Okay, thank you. Okay, thank you so much all of you has come for today. Sudah hadir hari ini, terima kasih banyak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sejenak berdiri dan menyanyikan lagu nasional kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you so much. Please sit down. Okay, terima kasih Kak Tita. Terima kasih. Okay, in this meeting we would like to learn about stating obligations. Tapi sebelum itu, Mister mau mengingatkan kalian dengan materi sebelumnya. Okay, yes, did you still remember? Apakah kalian masih ingat pada materi yang sebelumnya? Masih, Mister.
Ya. Kemarin kita sebelumnya belajar tentang asking and giving suggestion. Oke, kita belajar tentang Asking and giving suggestion. Betul sekali. Nah, kira-kira in this term, di dalam istilah asking and giving suggestion ini, apa saja sih kemarin yang sudah sempat kita pelajari? Did you still remember too about this one? Oke, kenapa kalian semua ragu-ragu? Oke, what? Kemarin contohnya, you should go to dentist if you are sick. Oke, you should go to the dentist if you are sick. Anjuran tadi seperti kata Asni ya, menggunakan kata should ya untuk memberikan anjuran kepada orang lain atau nasihat kepada orang lain. That is our previous material about asking and giving suggestion. Okay, for the next one. Nah, setelah materi suggestion berlalu, kita akan melanjutkan for the next material. Tentang apa? Obligation. Tentang obligation. Nah, kira-kira Mr. Obligation itu apa sih? Keharusan. Apa itu keharusan? Oh yes. Keharusan itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Sesuatu yang wajib dilakukan. Namanya harus berarti wajib. Kalau tidak dalam agama Islam, kalau sesuatu yang wajib kalau ditinggalkan dapat apa? Dosa. Berarti kalian dapat dosa kalau nggak datang tepat waktu jam 7, ya kan? Karena jam 7.15 kita sudah mulai pembelajaran. Well, that's right. Ya, itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini tentang obligation. Mister pengen tahu dulu nih, apa sih kira-kira manfaat kita mempelajari pelajaran ini? Oke. Agar kita bisa mematuhi aturan, obey the rules. Oke, mematuhi Aturan. obey the rules ya. Karena rata-rata biasanya pada umumnya kata obligation atau keharusan ini digunakan untuk menyatakan aturan-aturan atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan. That's great, thank you Putri Tami. Oh ya. Agar kita dapat mengetahui yang mana boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, agar kita tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, kira-kira di era pandemik ini adakah aturan-aturan yang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan? Ada. Seperti tadi kita sebutkan ya, ada mencuci tangan, and then masker, menjaga jarak, wear the mask, ya, dan juga menjaga jarak. Kita bisa membuat kalimat dengan kata harus. Oke, that's great, betul sekali. Itu yang paling penting. Kita tahu bagaimana sih menyatakan kalimat yang mengandung keharusan. Biasanya aturan-aturan ini kalau kalian lihat itu sering muncul ya di sekolah, for example, at school, ya kan? Terus di mana lagi yang sering ada aturannya? Lingkungan negara. Lingkungan negara Indonesia punya aturannya dalam bentuk Undang-undang. Okay, this is the beneficial atau manfaat daripada mempelajari obligation. Well, for the basic competencies atau kompetensi dasar, what are the basic competencies for today? Menerapkan fungsi sosial, struktural, dan unsur kebahasaan dalam memberi dan meminta informasi terkait keharusan. Itu yang pengetahuan, ya. For the next one, Menyusun teks interaksi melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan. pengetahuannya di sini semuanya tentang pengetahuan yang akan kalian masukkan ke memori kalian masing-masing tentang obligation. Dan yang kedua adalah tentang keterampilan. Bagaimana kalian bisa tadi kata Kapita Membuat kalimat. Iya, membuat kalimat keharusan. Tujuan kita mempelajari ini semua apa sih kira-kira from the beginning until the end of our lesson today? Dapat mengidentifikasi, menerapkan, dan meminta informasi terkait keharusan. Kita juga akan membuat, ya, menyebutkan, menyusun, dan mendesain PowerPoint kita masing-masing. The strategy or method that will be used yang akan digunakan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, sebelum masuk ke materi seperti biasa, Mister akan melakukan yang namanya pre-test untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan awal kalian. You can scan this QR code.
Ya, langsung masukkan kode yang ada di slide ini ya. Setelah itu langsung start. Oke, kita mulai. I would like to click start button. Wow, kenaikannya luar biasa. Vaksinasi masih dari posisi atas. Wah, naik lagi begini kami menyusul. Oke, 2 minutes again, 2 menit lagi. Oke, I have stopped the quiz. Bisa sudah stop quiznya dan hasilnya kalian lihat. Tidak apa-apa ya, hasilnya kurang memuaskan, tapi nanti setelah menerima materi pastikan semuanya bisa mencapai 100% nih, masih 50% ya. Tidak apa-apa. Kita sudah melakukan retest bersama dan hasilnya cukup memuaskan. Look at the pictures. What's on your mind? Menurut kalian apa yang terjadi dalam gambar ini? Mister, Ya. they do not the word must, Mister. Oke, ya mungkin lebih tepatnya bukan they tapi woman ya. The woman does not wear the mask. Tidak memakai masker. Padahal ini lagi masa COVID-19. Ini menyalahi aturan ya seperti itu. Keharusan atau kewajiban di era COVID-19 adalah memakai masker. After looking at the pictures, please answer the question below. The first question, what has happened in the picture? The woman does not wear the mask. Okay, the woman does not wear the mask. Tidak menggunakan masker. Ya, setidaknya kalau tidak pakai masker, pakai face shield. Yes, for the second question, was the woman doing the right thing? Why? Apa dia yang benar? Tidak. Alasannya apa? Karena tidak mematuhi aturan. Iya, dia tidak pakai maskernya dengan baik dan benar. Gitu kan? Number 3, could you stating obligation expressions for the woman mention it? Harus memakai masker dengan baik dan benar. Oke, harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Itu kewajiban. Boleh dilanggar tidak? Tidak. Oh, jadi dia harus follow. After answering question number 1 until number 3, could you conclude what is obligation, asking and giving it? Kira-kira apa sih obligation itu? Sesuatu yang tidak boleh dilanggar dan harus dilakukan. Oke, sesuatu yang tidak boleh dilanggar dan harus dilakukan. I have a video over here. Nah, kalian amati videonya. Ada sesuatu yang perlu dicatat, silakan dicatat. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan you can ask me. Ya, kita tonton videonya dulu. Apa itu obligations? Obligations adalah kewajiban. Ada 2 kata yang sering digunakan untuk mengungkapkan obligation. Yang pertama yaitu must, dan yang kedua have to atau has to. For example, I must study now. Aku harus belajar sekarang. Untuk have to dan has to, contohnya yaitu I have to do my homework. Aku harus mengerjakan PR-ku. She has to come on time. Dia harus datang tepat waktu. Negative obligation. Di negative obligation, kita menggunakan must not dan don't have to. Contohnya, we must not talk very loudly in class. Kita dilarang berbicara keras di dalam kelas. You don't have to go to school tomorrow. Kamu tidak perlu pergi sekolah besok. Well, after watching the video, setelah melihat video tadi, materinya cukup lengkap, but perhaps you still have something to be asked. Ya. Kalau misalnya di dalam satu soal ada jawabannya tentang have to sama has to itu gimana Mister? Well, good question. Tadi muncul ya di video ya, ada must, and then have to, ada juga has to. Bahwasanya penggunaan must atau harus itu semua subjek menggunakan kata must.
Apabila must itu digantikan dengan sinonimnya yaitu has to dan has to. She, he, dan it berpasangan dengan has, they, we, I, you, pasangannya dengan have. Jadi silahkan dipilih saja. Nanti kalau di soal itu pakainya she, berarti harusnya menggunakan has. Everyone, setelah nonton video, after watching the video, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, Mister akan mengajak kalian untuk pemanasan dulu. Semuanya silakan berdiri dulu semuanya. Oke, kita mulai ya ice breakingnya. Ice breakingnya simple banget. Jadi you just follow the song, ya lagunya. If you're happy and you know it, clap your hands. Make your body relax, oke? Buat se-relax mungkin dan sesemangat mungkin, siap? Oke, kita mulai ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, misal itu 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, let's join it and then do it. If you're happy and you know it, clap your hands. Thank you. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan pelajaran. Seperti tadi yang kita sampaikan, kita akan melakukan cooperative learning, kerja dalam kelompok. Ya, kerja dalam kelompok hari ini Mister sudah siapkan ada 3 groups. Grup pertama, for the first group, ada Rohdia Windasari, Karisma, Abdul Latif, dan yang terakhir Oka Vita. Untuk second group itu ada Nazila, Rozi, Putri Utami, dan yang terakhir adalah Rosiana Asni. Ready? Oke, good. The last one itu ada Rosiana aja. Karena ada 2 Rosiananya ya. Rosiana, Ibi Amelia, Luffy, dan yang terakhir adalah Muhammad Rizal. Semua sudah paham timnya masing-masing? Oke, silakan bergabung ke timnya masing-masing. Alright, to deliver your worksheet. Mister bagikan worksheetnya dulu. Group 1. Group 2. This is the group 3. Yes, my place. Sebelum kalian melakukan aktivitas dalam kelompok, nanti aktivitas dalam kelompoknya adalah mengumpulkan informasi, mengamati, ya, mengenai materi keharusan atau obligation. Nah, tadi dalam video ini, many materials, ya, banyak materi yang sudah disampaikan dalam video dan juga penjelasan singkat dari Mister hari ini hanya akan menekankan bahwa struktur atau structure dari obligation itu sesuai dengan yang ada di dalam video tadi ya. Ada subject, must, kemudian verb one atau kata kerja pertama. Worksheet yang sudah bisa bagikan, kalian silakan amati apa-apa saja yang bisa kalian temukan dari informasi yang ada di worksheet tersebut. Oke, so please silakan lakukan your group discussion. Sering terjadi kan, biasanya orang tidak menggunakan masker ketika berada. Itu kan tidak tepat ya penggunaan yang seperti itu. Dan aturan yang harusnya diikuti dalam teman-teman itu seperti apa ya. Nah, nanti kalian diskusi ini. Dalam topik itu terus kalau misalnya di masa pandemi kayak gini kita bisa menggunakan virus ke orang lain. Jadi virus itulah memang yang paling berbahaya ya. Ya, harus yang pasti yang harus kita lakukan terkait situasi yang ada. Keharusan mereka, ini kan sesuatu yang harus nah, mereka ini kan ada di public place ya, ada di tempat umum, tempat ini kan ada aturan-aturan kan. Mereka kayak Beda ya, beda. Dia kemarin kan pasti obligation, bukan akhirnya obligation. Obligation, expression. Belakang kan nanti diskusi. Jangan kerumun. Ini Pak tentaranya nggak pakai masker. Ini berkerumun.
harusnya jaga jarak. Coba deh lihat yang gini, kemarin aku di pasar ketemu orang kayak gini, jadi di tangan tapi pakai masker. Harusnya dia sih sebenarnya harusnya dia mencuci tangan tapi memakai masker, karena dia percuma cuci tangan kalau nggak memakai masker, tetap menulari virus-virus ke orang-orang yang jumpai di pasar atau di mana. Pembelinya juga. Jangan jaga ini loh, nggak pakai masker semua, nggak pakai jarak semua. Dia tuh udah benar nih tangan, tapi kan nggak pakai masker nggak jaga jarak, jadi seharusnya mereka memakai masker dan menjaga jarak. Yes, tadi di dalam kelompoknya masing-masing sudah membahas dan memperdalam materi terkait obligation here. Mister akan lanjutkan kepada task 4. Di dalam task 4 ini, there are 4 pictures. Di sana ada 4 gambar. Oke. Karena hari ini kita menggunakan metode problem based learning, kita akan memecahkan masalah. Ya, for your attention. Untuk perhatian kalian semuanya, dalam setiap gambar ada masalah yang terjadi. Nah, itu ya. Jadi nanti silakan kalian observasi di gambar itu, di list masalahnya apa, and then for the next one, solve the problem dengan menunjukkan kewajiban apa yang harus dilakukan orang-orang dalam gambar tersebut. Begitu ya. Apakah kalian mengerti maksud Mister tadi? Mengerti? No. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham, silakan dibuka task 4 and then you work on your. Apa yang dilanggar oleh mereka? Tidak menjaga jarak. Jadi kalau kalian disuruh stay di application, kalau kalian suruh menyatakan kamu wajib begini, apa yang wajib mereka? Memakai helm. Tapi yang paling harus kalian garisbawahi harus sesuai apa obligation yang kalian terangkan untuk situasi itu dengan masalah yang tadi muncul harus bisa Oke, for the second group, gimana? Ada yang kayak gitu? Tapi kan main juga. Mereka itu harus di masa pandemi ini, Mister. Ya, nggak pakai helm boleh. Kan situasi yang masih berkaitan kan dengan sekarang, gitu kan? Pakai masker, gitu ya. Nggak pakai helm. Terus di kasus yang kedua ini mereka pakai masker. Ketiga dia cuci tangan. Oh iya, jadi tetap ada masalah ya di situ ya, dan ada hal yang dilakukan. Nah, sekarang semua yang kalian sampaikan solusinya untuk mengingatkan mereka akan rules atau obligation, aturan atau kewajiban yang Yes, next the group 1. Gimana Winda? Masukkan ke kalimat obligation, Mister. Menurut kalian dari keempat ini mana sih yang masalahnya paling berat? Ini. Kenapa? Tidak jaga jarak, berkerumun, dan ada yang tidak memakai masker. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Jadi pelanggarannya bukan berganda lagi ya. Nah, itu kan melanggar aturan. Jadi kalian solusinya apa nih ke mereka? Harus jaga jarak, memakai masker, dan tidak berkerumun mereka. Jadi sampaikan semua. Waktu diskusi sudah habis, sudah siap semuanya dengan hasil diskusinya masing-masing. Sudah siap semua? Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan pilih acak. Kelompok siapa yang akan maju lebih dulu? Oke, yes. Ya, kelompok 1 yang paling semangat. Kita lanjut semua kelompok 1. Give applause for the group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We want to present our presentation. Winda, please. Baik, gambar yang 1. The problem is 1. Some people drive in public places without wear mask. 2.
don't use their own vehicles. The solution is 1. Drivers must wear masks. 2. Drivers use their own vehicles. Thank you. Okay, thank you so much for the group 1. Oke, sebelum ditutup ya. From the group 1, your solution is the appropriate one ya. Adalah solusi yang tepat tadi. Must wear their mask and then must drive their own vehicle ya. Sangat tepat sekali terkait dengan gambar yang ada. Another group, do you have something to say for this group? Ya. Harus memakai jalan. Mereka melanggar the rules ya, aturan dalam berkendara, apalagi di masa pandemi ya kan, harus benar-benar obey the whole protocol. Okay, yes, thank you so much for the group 1. Please close your presentation. Okay, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the group 1. Okay, for the next group, Saya bisa. group 3 dulu ya, baru nanti lanjut ke group 2. Ya, silakan. Oke, jaga jarak dan juga memakai masker. Yes, everyone, that's it from the third group. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? What is that? Seharusnya itu kan seperti yang kayak di pasar itu Mister. Nah, sebaiknya di pasar itu menyediakan masker gratis untuk orang yang tidak pakai masker atau menyediakan cuci tangan dan lain sebagainya. Oke, fasilitas umum ya, mulai dari karena tempat kerumunan ya, yang memang semua orang sering mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jadi seharusnya pemerintah menyediakan masker gratis di sana. Oke, great. Thank you so much for the group. Yeah, please close. Everyone, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, thank you so much for your participation to present. Jadi silakan nanti dibuat slide-nya masing-masing, didesain sebagus mungkin ya bentuk daripada daftar kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam gambar tersebut. Oke, this is the laptop for group 1. Group 3. Oke, ya sudah bagus. Jadi kan nanti kan kita langsung ke format ini kan. For this group, property gimana? Nggak ada kesulitan kan, tinggal melanjutnya kan. Ke atas dulu nih. Itu TV. Tesnya keluar. Tesnya keluar. Semuanya, all of you has design, sudah mendesain dan juga menyusun PowerPoint-nya masing-masing. Nanti akan Mister terima di WhatsApp group kita. Nah setelah ini kalian akan melakukan post test. Tapi sebelum itu silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Laptopnya dikembalikan ke depan. Thank you. Oke. Berikutnya kita akan ambil post test. You would like to take a post test. Ya, for measuring your achievement after learning. Kita akan mengukur apa saja sih materi yang sudah kalian pahami setelah tadi dapat free test. Sekarang kita ambil post test untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian untuk mencapai 3.3 atau KD 3.3 tadi. Nah sebelum itu silahkan kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Nah, itu satu lagi lurus. Iya. Ini grup berapa? Grup apa? Thank you. Grup. Thank you Lasmi. Nah, ini grup 3. Tapi lebih kita akan lanjutkan ke post test. Please scan the QR code over here. Silahkan masukkan kode yang ada di depan kalian. Oke, ada beberapa yang sudah bergabung. Ada Muhammad Lutfi, ada Amel, ada Abdul Latif. Oke, Mr. will start the quiz. Oke, pemberitahu masih memimpin. Ada juga Muhammad Lutfi. Wow, keren nih hasilnya nih setelah ikut belajar, setelah ini ada yang kelompoknya masing-masing. Okay, great. Okay, everyone, thank you so much. You have followed the quiz. Sudah keluar hasilnya seperti kalian lihat. Di sini semua mencapai pencapaian yang luar biasa. Terima kasih. Dan di sini Mr. bangga ada beberapa improvement dari kalian masing-masing tentunya, yang artinya kalian sudah paham daripada materi obligation ini. Well, everyone, we have gotten about our post test. Kita sudah dapatkan prosesnya dan kalian mendapatkan hasil yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sekarang tiba di aktivitas reflection. We would like to do the reflection about the difficulties and then about the advantages of learning these materials. Ya, tentang kesulitan nanti ya, apa saja kesulitan dan kendalanya, lalu juga apa yang sudah kalian pelajari selama pembelajaran kurang lebih 80 menit. Okay? Yes, we would like to start for reflection. Ayo Mister, Okay, please. kesulitannya tadi untuk di bagian PowerPoint memilih desainnya Mister. Oke, memilih Desain. desain di dalam pembuatan PowerPoint. Oke, ada beberapa memang ya tadi ya, memang desain itu sangat membingungkan sekali. Menurut kita warna merah dengan warna kuning dipadukan itu bagus ya. But sometimes when itu warnanya dimasukkan ke dalam sebuah PowerPoint, terkadang warna itu tidak bisa mendukung satu sama lain. Artinya nanti hasil PowerPoint-nya jadi tidak terbaca, gitu ya. Nah, itu dari kesulitan yang tadi sudah dialami, gimana cara membacakannya? Diskusi, hasil diskusinya Mister. Jadi tadi tanya ke beberapa teman ya, kira-kira kalau warna ini bagaimana gitu. Oke, good job. Oke, this from Karisma. Apakah ada lagi yang mau share sesuatu perhaps? Mister. Oke. Keseruannya kita tuh bisa berbagi pendapat sama teman. Itu kita bisa bercanda juga. Oke. Saya jarang sekarang karena masa pandemi. Oke, jadi di PTM ini tadi kerja dengan kelompok, ya kan, discuss, sharing. Tadi kita lihat juga grupnya Amel sangat cooperative. Betul sekali. Jadi pembelajaran kita ini tadi cooperative learning itu memang untuk membangkitkan creativity. Tadi membuat desain, menyusun solusi, kemudian juga bagaimana kalian menemukan masalah untuk dibuatkan solusi berupa obligation atau rules yang harus dipatuhi oleh orang-orang dalam gambar-gambar yang tadi sudah kalian buat. Okay, good job. There are some reflection from you. Thank you so much for your participation in the group operation. Okay, thank you so much for your reflections in this activity. Selanjutnya adalah concluding activity. Okay, who will share about the conclusion? Siapa yang mau mencoba menyimpulkan di sini? Ayo Mister. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang keharusan, obligation, suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Oke, belajar tentang obligation, kewajiban, dan itu berkaitan dengan the rules. Aturan. Sebenarnya kan kita belajar obligation itu supaya menjadi pribadi yang patuh dan taat akan aturan. Aturan itu banyak, ada aturan-aturan
datang dari beberapa lembaga, kayak di sekolah, di rumah, and then from our religion, ya, dari keagamaan. Ya, thank you Luffy. Ada lagi? We're next? Oke, please. Tadi kita udah belajar tentang struktur kalimat obligation atau yang mengandung keharusan. Contohnya itu ada subjek, must, dan kata kerja pertama. Contohnya, driver must wear mask. Oke, the driver must wear mask. Struktur, betul sekali. Oke, that's all. Thank you. Any more? Ada lagi? Ya. Kita sudah belajar cara membuat PowerPoint, Mister. Kemudian mendesain, ya, itu seirama dengan tadi yang disampaikan oleh Ahmed. Oke, thank you so much. There are some activities, ya. Ada tadi functionnya untuk menyatakan obligation, ada structure, and then juga unsur kebahasaan di dalamnya. Bagaimana ada kata kerja pertama, kemudian juga menggunakan model must, ya, dan beberapa hal penting lainnya yang juga sudah kalian catat di buku catatan masing-masing. Oke, that's all our activity for concluding. Mister akan lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Okay, everyone, that's all the summarization activity, aktivitas penyimpulan, concluding activity. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Ya, hari ini kita sudah belajar. For today, we have learned about obligation, stating obligation expression. Untuk kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang greeting card. Tentang apa? Greeting card. Oke, apapun nanti terkait greeting card ini, mengenai bagaimana cara membuat greeting card, kemudian jenis-jenis greeting card, ya, dan apa itu greeting card sendiri nanti akan Mister sampaikan di pertemuan berikutnya. But as always, ya, seperti biasanya, Mister akan membagikan materi ini ke grup WhatsApp kita. Nanti kalian bisa baca terlebih dahulu. You can read the materials and then you can understand what are the materials about. Ya, materinya tentang apa saja. Nah, jadi pada hari H pelaksanaan kalian sudah dapat memahami materi sebenarnya itu apa saja. Seperti itu, ya. Okay, thank you so much for your attention. We would like to continue to the closing activity. Kita akan menutup pembelajaran hari ini. Silahkan disiapkan, dikemas barang-barangnya. Kita akan lanjut berdoa dan silahkan. Oke, pastikan jangan ada yang tertinggal barangnya. Sampah yang tersisa silahkan dibereskan. Oke, dicek lacinya semuanya. Siapa tahu ada yang belum. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, agar mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan dalam belajar, marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Please everyone, be ready. After finishing our lesson today, for getting the advantages in good result in our learning today, let's pray together first. Praying is started. Praying is finished. Give greeting to our teacher. Good morning, Mister. Okay, good morning everyone. Thank you so much for your participation and for your coming for this meeting. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Pesan hanya satu, keep your health, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan tentunya. Bagaimanapun situasi saat ini membutuhkan kesadaran kalian untuk tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa hadir ke sekolah, bisa belajar dengan giat. Karena kesehatan adalah yang utama. Okay, thank you so much for everything. I will close by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pulang dari sini ya. Ya, thank you. Okay. Thank you. Next. Thank you. Hati-hati di jalan. Thank you. Kami thank you so much. Thank you ya kita. Thank you ya, hati-hati di jalan. Ya. Thank you Rizal, lanjut belajar. Thank you so much. Hello everyone, thank you so much for watching my video about teaching and learning practice. Okay, really sorry if there are some mistakes and there are so many weaknesses in my video during teaching and learning practice. I hope for the next video it will be better. Thank you and see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.